Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Lahir Jungle Ghost Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba tanggal 4 April 2026 siap dimulai. Setiap pemimpin menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap, gerak. Tengah lengan kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Tegak, gerak. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan. Komando, saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara. Dapat. Upacara peringatan Hari Lahir Jungle Ghost yang ke-12 tanggal 4 April 2026 siap dimulai. Lanjutkan. Laksanakan. Penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
Tegap! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Manifesto Jungle Ghost. Manifesto Jungle Ghost. Damai di bumi adalah pilihan yang harus kita buat, bukan sesuatu yang harus kita cari. Kehidupan natif atau pribumi memiliki dua arah, yaitu berjalan menuju teknologi dan dengan spiritual. Sementara kehidupan modern tanpa spiritual telah menyeret teknologi sebagai kekuatan penghancur. Oleh sebab itu, kehidupan natif adalah sebuah kata harus. Jungle Ghost memiliki kehidupan natif sebagai pilihan utama dalam mewujudkan keseimbangan alam, menjadikan kode etik pecinta alam dan komandemen Indian sebagai pegangan dalam melakukan kegiatan baik di alam terbuka maupun bermasyarakat, dengan berlandaskan kepada tujuan silaturahmi Mita Kue Oyasin, We All Relate, dengan melaksanakan trias Jungle Ghost, yaitu One Spirit, One Hope, One Circle. Jungle Ghost memiliki kata sakti yang sudah mulai banyak didengar dan dikenal orang. Adalah sebuah kata bagi seorang Indian yang menandakan sebuah persetujuan atas kesepakatan bersama. Kata sakti ini adalah hope, yang dalam bahasa sekarang mungkin berarti oke deh, sip bro, mantap lah, yes dan sebagainya. Jika Anda seorang Jungle Ghost, maka Anda akan terbiasa dengan kata sakti ini. Pada awalnya pasti akan segan, malu-malu untuk mengatakannya. Namun, kami jamin, ketika Anda terbiasa, maka kata sakti ini benar-benar akan sakti. Bangkitkan semangat Anda dimanapun Anda berada dengan kata tersebut. Filosofi. Kami percaya bahwa imajinasi lebih kuat dari pengetahuan, mitos lebih kuat dari sejarah, bahwa mimpi lebih kuat dari fakta, harapan yang selalu menang atas pengalaman, tawa yang merupakan satu-satunya obat untuk kesedihan, dan kami percaya bahwa cinta lebih kuat dari kematian. One Spirit. Satukan semangat dalam One Spirit Jungle Ghost dalam mewujudkan keseimbangan alam demi keberlangsungan masa depan anak cucu kita. One Hope. Harapan adalah serupa halnya dengan bulu yang berdegar dalam jiwa dan tidak pernah berhenti sama sekali. Satukan harapan kita akan kedamaian yang tidak terputus, terus-menerus menjadi semangat yang mengilhami cipta, rasa dan karya kita. Satukan harapan dalam One Hope Jungle Ghost demi terjaganya alam Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. One Circle. Tugas kita yang pertama kali adalah membebaskan diri dari budaya hedon dan sia-sia, dengan memperluas lingkaran yang berisi semua elemen untuk merangkul semua makhluk hidup dan seluruh alam dalam keindahan. Satukan lingkaran dalam One Circle Jungle Ghost demi tersebarnya damai kasih bagi seisi alam.
Visi menjadikan Jungle Ghost menjadi suatu komunitas pendaki gunung dan penempuh rimba yang solid, peka, dan tanggap terhadap kelestarian alam serta budaya Indonesia. Misi membawa kepanduan klasik dan belajar bersama di dunia pendakian penempuh rimba secara baik dan benar. Pembacaan teks Ten Commandment Indian. The 10 Indian Commandments. 1. The earth is our mother. Care for her. 2. Honor all your relations. 3. Open your heart and soul to the Great Spirit. 4. All life is sacred. Treat all beings with respect. 5. Take from the earth what is needed and nothing more. 6. Do what needs to be done for the good of all. 7. Give constant thanks to the Great Spirit for each day. 8. Speak the truth but only for the good in others. 9. Follow the rhythms of nature. 10. Enjoy life's journey but leave no tracks. Sepuluh Indian Commandment. 1. Bumi adalah ibu kita. Ya. 2. Hormati semua relasi. 3. Buka hati dan jiwa pada Sukma Agung. 4. Semua kehidupan adalah suci. Perlakukan semua makhluk dengan hormat. 5. Ambil dari bumi yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. 6. Lakukan apa yang perlu dilakukan untuk kebaikan semua. 7. Berterima kasihlah terus menerus kepada Sukma Agung yang setiap harinya yang diberikan. 8. Bicarakan kebenaran tetapi hanya untuk kebaikan diri orang lain. 9. Ikuti irama alam. 10. Nikmati perjalanan hidup tetapi jangan meninggalkan jejak. Pembacaan teks kode etik pecinta alam. Kode etik pecinta alam. Pencinta alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pencinta alam Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. Pencinta alam Indonesia sadar bahwa segenap pecinta alam adalah saudara, bagai makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan sebagai berikut. 1. Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memelihara alam beserta isinya, serta menggunakan sumber alam sesuai batas kebutuhan. 3. Mengabdi kepada bangsa dan tanah air. 4. Menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya, serta menghargai manusia sesuai martabatnya. 5. Berusaha mempererat tali persaudaraan sesama pencinta alam sesuai dengan asas dan tujuan pencinta alam. 6. Berusaha saling membantu dan menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. Selesai. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum amanat, untuk JGYO, untuk anak-anak bisa berpindah tempat di sebelah kanan saja. Fiona, Aja, adik-adik, berdiri di sini yuk. Cowok-cowok mana? Cowok-cowok. Menghadap ke peserta upacara ke sana ya. Biasakan anak-anak kita melihat kita upacara biar menghayati, karena bagaimanapun orang tua adalah role model terbaik untuk anak-anaknya ya, dan membuat mereka percaya diri,
menjadi satu jajaran di depan, terbiasa untuk lihat. Dari satu semakin banyak JGYong, maka saya yakin prinsipnya semakin JG berkembang baik, maka saya yakin JG akan berkembang biak. Semakin JG berkembang baik, maka JG akan berkembang biak. Dan kita biasakan anak-anak melihat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak hanya sebagai penonton, sebagai pelaku, dan kita menjadi role model yang baik di rumah. Kegiatan kita memang outdoor ya, kegiatan luar ruang, tapi teladan terbaik adalah di rumah. Menjadikan mereka penerus-penerus yang akan menjaga nama baik Jungle Ghost, meneruskan kebiasaan-kebiasaan kita bersilaturahmi. Kalau dalam Islam, mamin muslimai, dan tidaklah dua muslim. Kemudian faltakiyani fasofahani, mereka bertemu dan berjabat tangan dalam kutip bersilaturahmi. Kemudian illa kecuali gufirulahuma, Allah ampuni dosa-dosa mereka, qabla sampai yatafarraq, sampai mereka berpisah. Mudah-mudahan pada pertemuan kita malam ini dari pagi sampai besok adalah konotasi di mana kita saling berjabatan tangan, saling bersilaturahmi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Walaupun dalam suasana lebaran, saya sebagai kira suku Jungle Ghost juga taqabbalallahu minna wa minkum innal aidin lahir batin, termasuk kepada semua JGYong ya. Mbah Kong minta maaf kalau banyak salah, belum bisa ngasih THR, angpau ya, udah nggak ketemu. Baiklah, begitu mukadimahnya. Kepala Suku Jungle Ghost yang saya hormati, Kak Susi, pengurus harian jajaran di bawah kepengurusan Kak Susai 2 periode ini yang saya hormati, para pendiri Jungle Ghost dan Dewan Kehormatan yang saya hormati, semua kepala klan dan semua anggota baik dan anggota simpatisan yang saya hormati. Pada hari ini tanggal 4 April kita berkumpul di sini. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul bareng untuk melakukan tradisi yang baik, bersilaturahmi, berkumpul bersama. Walaupun bukan membahas hajat bangsa yang besar, tetapi meneruskan tradisi kita untuk bersilaturahmi sehingga kita selalu berada dalam jalan-jalan kebaikan, mengingat bersilaturahmi, bertemu dengan kawan, saling mendoakan. Akhirnya kita tahu semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita juga tahu berharlah, mungkin banyak yang izin karena ini, ada yang sakit, mari kita doakan untuk sembuh. Karena ada kesempitan waktu, mudah-mudahan Allah lapangkan di hari kemudian. Terima kasih untuk kedatangannya bagi yang menyempatkan waktunya benar-benar untuk bisa berharlah. Karena harlah Jungle Ghost sesuai dengan keputusan musyawarah nasional pada saat 1 dekade Jungle Ghost di Megamendung, bahwa harlah akan dilakukan 2 tahun sekali. 1 tahun diantaranya adalah tugas kepengurusan untuk melakukan perhelatan pendakian akbar atau pendakian massal anggota Jungle Ghost atau acara yang lain yang merupakan prerogatif pengurus untuk melakukannya. Sehingga dalam tanda kutip kita bermunas pun, bermusyawarah nasional pun menjadi 2 tahun sekali. Adapun dalam munas ini kita mengenal istilah perjamuan agung. Perjamuan agung adalah dilakukan setelah upacara di dalam TP. Dalam TP ini nanti akan masuk para pendiri Dewan Kehormatan dan kepala-kepala klan untuk menentukan
2 tahun ini apakah periode kepengurusan akan dilanjutkan atau suksesi pergantian kepemimpinan. Itu nanti kita dalam perjamuan agung, apakah kepala suku lama masih bersikeras untuk menduduki jabatannya, atau mendapat pujian masuk dalam Dewan Kehormatan, atau mendapat ketukan untuk melanjutkan kepengurusan. Ya, seperti itu tradisi yang ada di Janggegos, bahwa siapapun yang menjabat kepala suku adalah kutukan. Ya, seperti itu. Pujiannya adalah masuk dalam Dewan Kehormatan. Masih sanggup berdiri? Yang Janggegos sanggup ya? Oh, ya, seperti itu. Jadi kawan-kawan, itu tadi yang saya bisa sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Setelah saya lihat materinya ada dari Padang, Om Jo datang, terima kasih Om Jo. Dari Padang, jauh-jauh datang. Dari Padang, Iqbal Labe, terima kasih. Ada Pemila Sari pada saat bencana kemarin 2 hari terisolir, meninjau terputus. Sekarang bisa hadir di hadapan kita. Karunia Tuhan, bahkan sumbangsih dari kawan-kawan dari semua klan sudah kita salurkan di sana, dan termasuk mungkin salah satu anggota kita lebih sebulan 2 bulan niatnya di dalam membantu bencana alam, mungkin seminggu 2 minggu, tapi selanjutnya mencari jodoh, tapi juga nggak nemu. Mangel. Luar biasa, semua bisa melaksanakan Trias Janggegos. Kepedulian kita masih tinggi. Saya berterima kasih sekali bagi kawan-kawan yang baru masuk di Janggegos. Ya seperti ini Janggegos. Nggak harus kaku, nggak harus resmi, nggak harus mengikuti aturan yang baku sekali. Yang penting kita bertemu, silaturahmi, maksud tersampaikan. Bagaimana cara kita menyampaikan maksud? Kalau mengharapkan sebuah tatanan organisasi yang kaku, militeristik, dengan segala sesuatu yang sempurna, bukan Janggegos namanya. Karena Janggegos memang lahir dari, awalnya juga dari silaturahmi yang selalu dipenuhi dengan tanda tawa. Jadi kalau dipenuhi dengan kaku, bukan Janggegos seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kawan-kawan yang baru masuk aneh, kok ada yang upacara pakai sandal, ada yang pakai apa itu bulang merah ya, Om Anton. Alhamdulillah Om Anton juga udah berubah dari waktu ke waktu. Sekarang jidatnya agak hitam. Pak Yai, makasih Pak Yai. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Ada Om Ajib juga dari Jogja, terima kasih udah datang. Luar biasa. Om Abeng dari Semarang, luar biasa ya. Kemudian yang mungkin itu yang jauh-jauh, ada Om Rio yang selalu konsisten membantu setiap acara. Dari Bantara. Kemudian ada Dian yang sudah berkhianat dari Napaho, sekarang menjadi Mohikan Tasikmalaya ya. Ternyata sudah bawa anak 2, alhamdulillah berkembang biak. Ya seperti itu. Ada Pak Susai Wadiabalat Citanagin dari Iroquois, tetap dengan komandannya Bunda Ipon yang all out selalu. Dan untuk panitia, saya mewakili Kepala Suku Nasional. Kali ini Kepala Suku Nasional Kak Susai, kalau suruh mimpin upacara malu-malu kucing memang. Jadi mungkin namanya bukan Susai, tapi Susai. Selalu yang pemalu ya. Tapi semangatnya luar biasa, prestasinya luar biasa. Kita aplaus untuk Kak Susi. Belum Kak, belum suksesi. Kemungkinan berlanjut bisa. Jadi saya atas nama Kak Susi, atas nama semua pendiri Pukcomance yang pada 2 hari ini menjadi klan penjamu Harlah ke-12, saya apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih setinggi-tingginya, luar biasa. Saya juga pernah jadi panitia Harlah. 2 bulan sebelumnya itu sudah ada WA group
Di situ ya tanda tawa, ya gurauan, akhirnya berkelahi juga kan. Karena namanya kita banyak kawan, banyak kepala, banyak ide, semua ide disampaikan, adu pendapat demokratis, tapi itu hebatnya Janggelgos, acara tetap terlaksana apapun yang terjadi. Dan Bandung itu bukan kesulitan mencari tempat bagi semua kawan-kawan saya. Bandung itu kesulitan menentukan tempat. Terlalu banyak hal yang indah di Bandung. Terlalu banyak hal yang bisa ditawarkan di Bandung. Jadi Bandung itu kesulitan menentukan tempat, bukan memilih tempat. Lain dengan Brebes. Brebes nyari tempat susah. Mau di Gunung Slamet, letaknya di paling timur ujung, sementara plannya di paling barat selatan. Beda lagi dengan mungkin Brebes yang paling sulit. Yang paling sulit mencari tempat. Bogor banyak tempat. Yang sulit mencari tempat mungkin juga Irekwe juga, ya. Bekasi, Jakarta. Kalau untuk pendaki gunung kesulitan mencari tempat. Tapi kalau untuk ballroom hotel mungkin banyak. Ya. Tapi bukan identitas Janggelgos kalau kita berhalah di hotel seperti itu ya. Kemampuan kita untuk menyewa hotel gampang banget. Suatu hal yang biasa. Anak JG itu nakal-nakal, ya. Udah biasa main hotel. Tapi kalau untuk harlah di hotel saya pikir nggak ada yang melaksanakan di hotel karena bukan karakternya, ya. Cukup buat nakal saja. Atau untuk menginap ya kalau kita kemana. Tapi kalau Brebes itu kesulitan mencari tempat untuk berharlah. Ada Waduk Malahayu dengan situasi yang seperti itu. Hanya 50 mdpl tuh. 50 mdpl dapat apa? Panas. Cuma dapat gemericik air yang sempat diabadikan oleh penjaga JG. Gambar foto air dekat air terjun kecil buatan oleh penjaga JG yang dari Padang, Orion Oktora, ya sempat heboh juga dengan ceritanya dulu. Kalau Brebes kesulitan mencari tempat, tapi kalau Bandung kesulitan menentukan tempat. Jika saya yakin, walaupun saya nggak masuk di grup WA-nya, pasti banyak pergulatan di situ, pergulatan pikiran, pergulatan ide. Mungkin Mang Tulang pengen di sini, Kang Dika pengen di sini, Apel pengen di sini, semua di sini. Dan akhirnya di sini, di Kiara Payung, yang notabene itu sebenarnya sangat menyakiti teman-teman Bandung. Karena ini masuk wilayahnya Napaho. Karena ini Kabupaten Sumedang. Ya. Di Bandung ada Pine Trees Lembang. Ya. Tetapi keadaan kita yang masa Pine Trees Lembang mahal. Bandung itu jangan dikira, Bandung itu mahal. Ya. Pine Trees Lembang mahal, akses mungkin agak menyulitkan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau di sini, alhamdulillah dengan segala pergulatan, dengan segala apa yang terjadi selama kepanitiaan, tempat ini menjadi yang terbaik. Menjadi bukti hadirnya, bagi saya ini adalah luar biasa banyak. Saya pikir cuma 40, 50 ya. Karena apa? Habis Lebaran. Habis Lebaran itu masa yang sulit mengumpulkan orang. Satu, sulit mengumpulkan orang. Yang kedua, sulit mengumpulkan dana. Banyak kondangan. Brebes saja cuma berarti berapa orang? 5. Dari hampir 20 kawan yang sudah berkumpul di kampung padahal ada semua. Cuma ada yang nikah, kemarin nikah, besoknya ada yang nikah lagi tuh. Semua terkonsentrasi pada nemeni temennya nikah. Padahal menikah itu 2 orang. Melakukan sesuatunya pun 2 orang, tapi temennya ngikut banyak, entah ya. Gak kebagian tempat padahal. Tapi alhamdulillah luar biasa. Bandung juga disokong oleh banyak yang nelpon ke saya, malah Budaipon luar biasa sudah menyokong Kemance, idenya, pikirannya. Mungkin selama keputusan untuk menentukan di sini, karena namanya orang tua ya, Budaipon itu dari kita bundakan. Mungkin teman-teman Bandung yang muda kadang merasa tertekan dengan gayanya Budaipon, jadi maklumi saja. Ya? Kita hari ini aplaus untuk Kemance Bandung.